Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku ekonomi dalam perspektif Islam, yaitu ada hubungannya manusia itu dengan ekonomi, seperti kegiatan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Dalam ekonomi, konsep perilaku tersebut termasuk ke dalam ranah etika bisnis, yang juga berhubungan dengan kajian psikologi yang masuk dalam konsep behavioral economics. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam konteks mikro dan masyarakat itu dalam konteks makro. Perlu kita ketahui ada 4 sektor perilaku ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintahan, dan yang keempat itu masyarakat luar negeri. Faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam ekonomi konvensional itu yang pertama adalah peningkatan kebutuhan manusia yang terus menerus. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya alam. Yang ketiga ada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya alam. Yang keempat, belum ditemukannya sumber daya alam yang baru. Yang kelima itu ketidaksesuaian pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, selanjutnya itu ada homo economicus ke homo ethicus, yaitu salah satu asumsi yang sangat penting dalam ekonomi klasik tentunya dan neoklasik adalah konsep homo economicus atau disebut dengan economic man. Istilah homo economicus sendiri itu diartikan sebagai sifat dan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Konsep homo economicus ini dalam ekonomi konvensional merupakan simplikasi model perilaku ekonomi manusia yang mengasumsikan dan mengeneralisasi semua orang sebagai individu. Selanjutnya itu ada sifat manusia dalam Islam. Dalam ilmu psikolog, sifat positif dan negatif yang ada pada manusia itu merupakan manifestasi dari struktur jiwanya sendiri. Menurut Miskawais, struktur wujud manusia terdiri dari badan, jiwa adalah substansi imaterial, dan badan adalah substansi material manusia. Ibnu Miskawais membagi jiwa dalam 3 tingkatan, yaitu jiwa berpikir atau bisa disebut al-quwah, bisa juga disebut al-natikoh, jiwa amarah, bisa kita sebut al-quwah juga, al-quwah al-gadabiyah, dan jiwa binatang atau bisa kita sebut al-quwah al-syahbiyah. Dalam paradigma konvensional, teori perilaku konsumen itu didasarkan pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme yang diprakarsai oleh Bentham. Selanjutnya ada karakteristik keinginan dan kebutuhan. Ilmu ekonomi itu adalah studi ilmiah tentang kepemilikan, penggunaan, dan pertukaran sumber daya yang langka. Kebutuhan itu merupakan hal dasar dalam memenuhi kelangsungan hidup dan bersifat keharusan. Sementara keinginan merupakan segala sesuatu yang termasuk dalam kebutuhan. Tetapi lebih dari itu adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menyebutkan dua hal ini sebagai istilah yang berbeda, yaitu keinginan sebagai rokbah dan sedangkan syahwat dan kebutuhan itu sebagai hajat. Hajat merupakan cerminan kebutuhan asasi manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya seperti minum, makan, dan pakaian. Hajat itu seperti apa ya, intinya itu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Sedangkan syahwat itu merupakan dorongan keinginan manusia untuk memenuhi sesuatu demi kepuasan psikisnya. Yang dimaksud dengan syahwat itu adalah nafsu, seperti kita sudah mempunyai HP yang lumayan bagus tapi kita ingin yang lebih bagus lagi, dan selanjutnya kita sudah punya motor tapi kita ingin yang lebih bagus lagi, dan seterusnya.
Selanjutnya itu ada kebutuhan itu bisa dibagi berdasarkan sifat, waktu, subjek, kepentingan, dan sejenisnya. Yang pertama itu ada kebutuhan berdasarkan sifat, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani itu seperti kita tuh sering berolahraga, makan, dan seterusnya. Dan yang kedua itu berdasarkan sifat, kebutuhan rohani itu seperti kita itu harus menenangkan pikiran dengan cara healing ataupun dengan cara melakukan hobi-hobi kalian tentunya, dan seterusnya. Yang kedua itu ada kebutuhan berdasarkan waktu. Yang pertama ada kebutuhan saat ini. Contoh kebutuhan saat ini, misalkan kita sedang membutuhkan laptop untuk berkuliah, terus kita sedang membutuhkan baju, kemeja untuk kuliah. Dan yang kedua itu kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan itu seperti pekerjaan, rumah, pendamping hidup, kurang lebih. Yang ketiga itu kebutuhan waktu tak terduga. Maksudnya itu ini seperti kebutuhan darurat yang tidak diduga-duga, seperti motor kita rusak dan kita harus menyiapkan itu semua. Yang keempat itu ada kebutuhan akhirat. Nah, di kebutuhan akhirat ini pentingnya kita menjaga ekonomi kita itu berjalan dengan baik. Contohnya kita tidak korupsi dan kita tidak mengambil hak yang bukan hak milik kita gitu, dan seterusnya. Ada selanjutnya kebutuhan berdasarkan subjek individu itu contohnya yaitu kebutuhan pribadi kita yang tidak bisa kita samakan dengan orang lain, soalnya kebutuhan kita sama orang lain itu berbeda-beda. Yang kedua itu ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu contohnya bisa kita sebutkan kebutuhan bersama yang sama-sama kita butuhkan. Berdasarkan intensitasnya, yaitu ada kebutuhan primer. Yaitu kebutuhan primer itu sama saja kebutuhan pokok yang tadi saya jelaskan, seperti makan, minum, baju. Kebutuhan sekunder itu seperti rumah, lagi ya. Kebutuhan sekunder itu salah satunya adalah rumah, dan tersier itu kebutuhan yang tidak terlalu penting. Nah, selanjutnya itu ada konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi identik dengan makanan dan minuman. Tetapi dalam konteks ekonomi, konsumsi itu mencakup berbagai hal. Salah satunya pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan manusia. Connolly dan Munro mendefinisikan konsumsi itu sebagai segala aktivitas dalam memudahkan barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan Samuelson dan Nordhaus itu menyebutkan salah satu tujuan ekonomi itu untuk menjelaskan dasar-dasar perilaku konsumen untuk mengetahui kecenderungan mereka dalam memilih barang atau jasa, yang kemudian melahirkan hukum dan permintaan. Dalam ekonomi Islam, kepuasan itu dikenal dengan maslahah, dalam artian itu terpenuhinya kebutuhan baik yang bersifat fisik dan non-fisik. Non-fisik itu bisa kita sebut spiritual. Oleh karenanya, konsumsi dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan barang atau jasa yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri, atau kita bisa balik lagi kita sebut sebagai maslahah. Aturan Islam dalam melakukan kegiatan konsumsi itu tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, ini yang kita sebut sebagai tidak boleh berlebihan itu kita tuh cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Contohnya kita dengan dengan memakan makanan itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih juga, karena yang berlebihan itu tidak baik. Yaitu kalau berlebihan akan membuat kita terkena penyakit seperti obesitas, dan yang kedua itu kalau kekurangan kebutuhan itu akan membuat kita tuh bisa pemikiran tidak tenang dan dampak-dampak lainnya soal penyakit. Nah, yang kedua itu ada mengonsumsi yang halal dan thayyib. Ini juga berhubungan dengan kebutuhan akhirat tadi. Kalau kita itu mengonsumsi halal,
itu akan berdampak baik bagi kita. Sedangkan kalau kita mengonsumsi yang haram itu berdampak sangat buruk bagi kita, terutama untuk fisik dan hubungan kita kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi saya tadi yaitu perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Sebelumnya saya ingin meminta maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.